Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Saya pertama-tama perkenalkan, nama saya Jian Ananda dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Ulumul Hadis, yang dimana ini sebagai tugas dari ujian tengah semester, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA. Materi yang akan dibahas yaitu terdapat 7 materi. Materi yang pertama yaitu pengantar ilmu mustalah hadis. Materi yang kedua mustalah hadis, yang disebut apa itu khabar mutawatir, baik secara lafzi ataupun maknawi. Begitupun akan dibahas khabar ahad, baik secara gharib, aziz, dan masyhur. Yang ketiga yaitu hadis musalsal. Yang keempat, mustalah hadis, dirayah dan riwayah. Yang kelima, validasi hadis sahih. Yang keenam, tingkatan sanad sahih. Dan yang terakhir yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Materi yang pertama yaitu pengantar ilmu mustalah hadis. Definisi mustalah hadis yaitu ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui riwayat hadis yang maqbul dan mardud, baik secara matan ataupun sanadnya. Jadi ilmu mustalah hadis ini yaitu ilmu yang membahas tentang suatu riwayat hadis atau rawi hadis, supaya kita dapat mengetahui hadis ini maqbul atau mardud, dilihat dari matan atau sanadnya. Keutamaan ilmu mustalah hadis. Keutamaan ilmu mustalah hadis yaitu mempelajari tentang makna dan fikih hadis. Karena mempelajari tentang ilmu mustalah hadis ini juga merupakan separuh ilmu. Mustalah hadis juga disebut dengan istilah ilmu mustalah hadis tentunya. Lalu ilmu asar, ilmu isnad, ilmu riwayah, ilmu dirayah, dan ilmu mustalah ahli asar. Itu merupakan istilah lain dari mustalah hadis. Selanjutnya, permulaan perkembangan ilmu mustalah hadis. Permulaan perkembangan ilmu mustalah hadis. Budaya ilmu tentang ilmu mustalah hadis ini berkembang sejak zaman Nabi. Jadi kan ilmu mustalah hadis itu yang mempelajari tentang sanad atau matan. Budaya ilmu ini telah berkembang sejak zaman Nabi dan sudah menjadi suatu tradisi yang dibiasakan oleh sahabat. Jadi ketika sahabat mendengar sebuah hadis dari suatu fulan yang membawa riwayat, maka akan dipertanyakan dari mana mendapatkan riwayat tersebut, apakah mendengar dari Rasulullah atau tidak. Itu merupakan suatu tradisi yang dibiasakan oleh sahabat. Kepentingan atau keutamaan kita mempelajari mustalah hadis yaitu intifaqhu fi makna al-hadis, mengetahui isi kandungan dari hadis dan mengetahui mata rantai sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Lantas fungsi hadis apa sih? Fungsi hadis yaitu mubayyinan fi kitabillah, yaitu sebagai penjelas kitab Allah atau Al-Quran. Hadis itu mencangkup ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi, dan takrir Nabi SAW.
Lanjut materi yang kedua, yaitu mustalah hadis. Yang akan dibahas yaitu khabar mutawatir, baik secara lafzi dan maknawi, maupun khabar ahad, baik secara gharib, aziz, dan masyhur. Yang pertama akan kita bahas apa itu khabar mutawatir. Khabar mutawatir atau hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat, oleh jumhur, dan perawinya itu sangat banyak sekali, sehingga tidak mungkin sekali ada dusta di dalam riwayat tersebut. Nah, mutawatir dibatasi perawinya sekitar 10 rawi. Itu termasuk khabar mutawatir atau perawinya yang banyak sekali. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu lafaznya yang sama persis, tidak ada perbedaan. 70 sahabat yang meriwayatkan. Contoh. Nah, contoh hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Itu merupakan contoh dari hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir yang kedua yaitu secara maknawi, yaitu hadis yang lafaznya sama namun maknanya berbeda. Contoh hadis maknawi yaitu hadis tentang berdoa, yaitu mengangkat tangan saat berdoa. Nah, hadis tersebut karena ada lebih dari 100 hadis yang lafaznya berbeda tetapi maknanya itu sama. Selanjutnya itu khabar ahad. Khabar ahad atau hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh personal atau individu, atau ada kalanya itu satu orang, ada kalanya 2 orang atau 3, tetapi tidak sampai melebihi mutawatir. Jadi khabar ahad ini khabar yang diriwayatkan oleh satu orang, atau ada yang meriwayatkan itu 2 orang, dan ada pula yang meriwayatkannya itu 3 orang. Jadi hadis atau khabar ahad ini tidak sampai mutawatir, melebihi mutawatir. Khabar ahad terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis gharib. Nah, hadis gharib yaitu hadis yang hanya satu orang yang meriwayatkannya, atau hanya satu orang yang mendengarnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau hanya 2 orang yang mendengar hadis itu. Yang ketiga yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang. Nah, ketika hadis ini didengar oleh 3 orang, maka ini disebut dengan hadis masyhur. Contoh hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat. Langsung saja pada artinya, yaitu Al-Bukhari menyatakan telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Asari. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwasanya ia mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di atas mimbar menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia upayakan atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya ternilai sesuai yang diniatkan itu. Nah, pada sanad hadis ini bersumber dari periwayatan Umar bin Khattab yang selanjutnya diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Nah, selanjutnya lagi diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi periwayatan ini
didengar oleh satu orang saja. Selanjutnya itu contoh hadis aziz. Seperti dalam kitab Nuzhatun Nazar fi Tawdihi Nukhbatul Fikar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, contoh hadis aziz adalah hadis berikut. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintai olehnya dibanding orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Nah, ini merupakan contoh dari hadis aziz. Selanjutnya yaitu contoh dari hadis masyhur. Hadis masyhur ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang. Seperti contohnya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Abu Musa, dan Abdullah bin Amr. Nah, ini merupakan 3 rawi yang meriwayatkan suatu hadis. 3 orang ini mendengar perkataan Rasul, yaitu al-muslimu man salima min lisanin wal yad. Nah, itu merupakan contoh dari hadis masyhur yang dalam artian hadis yang didengar oleh 3 rawi. Materi yang ketiga yaitu hadis musalsal. Hadis musalsal adalah salah satu periwayatan hadis yang dilakukan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi, atau dari guru ke murid, dan dari murid itu ke muridnya lagi hingga seterusnya gitu. Dan dari zaman Nabi hingga saat ini dengan redaksi yang sama persis. Hadis musalsal ini merupakan hadis yang termasuk memiliki sifat atau ciri khas mata rantai sanad. Jadi hadis musalsal ini terdapat ciri khas, yaitu membahas tentang mata rantai sanad. Nah, hadis musalsal adalah periwayatan yang dilakukan secara persis dengan yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Nabi. Tasalsul itu menunjukkan originalitas ilmu, dan ini menunjukkan kebudayaan ilmu dalam Islam. Itu sangat terjaga karena mengedepankan berguru dan menyambungkan sanad keilmuannya. Selanjutnya macam-macam musalsal. Nah, musalsal ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama musalsal qauli, yang kedua musalsal fi'li, dan yang ketiga yaitu musalsal qauli wa fi'li. Nah, contoh hadis musalsal qauli yaitu seperti hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal yang berbunyi, laqini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'adz anni uhibbuka faqul Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu merupakan hadis musalsal qauli atau mendengar dari perkataan. Itu berdasarkan perkataan Nabi. Contoh hadis musalsal fi'li yaitu saat Nabi menggenggam tangan Abu Hurairah. Jadi ini merupakan hadis yang berbunyi syabbaka biyadil Abil Qasim wa qala bi khalaqallahu al-ardi yawma sabtil. Jadi hadis musalsal fi'li ini merupakan hadis yang diriwayatkan dari apa yang dikerjakan atau perbuatan Nabi SAW. Ciri-ciri musalsal. Hadis musalsal ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dikaitkan dengan daerah atau negaranya. Contoh, musalsal Kufiyun atau ulama-ulama dari Kufah. Yang kedua, musalsal Iraqiyun, yaitu ulama-ulama dari Irak. Yang ketiga, musalsal Dimaskiyun, yaitu ulama-ulama dari Damaskus. Yang terakhir, musalsal Mesriyun, ulama-ulama dari Mesir yang sanadnya dari sahabat. Terus sampai hari ini dikaitkan dengan masalah daerah. Jadi musalsal itu cirinya yang pertama dikaitkan dengan daerah. Nah, sampai hari ini musalsal yang dikaitkan dengan daerah itu masih terus dikaitkan gitu.
dengan masalah daerah. Yang kedua, musalsal mutlak. Musalsal mutlak itu hadis dari A sampai Z itu perawinya semuanya dari satu mazhab. Jadi yang meriwayatkan suatu hadis ini dari A sampai Z itu dia meriwayatkannya dari satu mazhab, misalkan mazhab Syafi'i atau Hambali, atau disebut juga dengan musalsal Syafi'iyah atau Hambaliyah. Jadi ini hanya perawinya itu semuanya itu bersumber dari satu mazhab saja. Tuh. Yang tergolong menjadi misalkan mazhab Syafi'i menjadi musalsal Syafi'iyah atau Hambali menjadi musalsal Hambaliyah. Tuh. Yang ketiga, musalsal bizaman, yaitu hari atau waktu. Pas mau momentum tertentu. Jadi suatu musalsal ini tergantung dengan hari atau waktu yang pas dengan suatu momentum gitu. Seperti hadis tentang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Jadi hadis ini itu hadis musalsal yang diriwayatkan pada hari atau waktu yang pas gitu dengan suatu momentum gitu. Ada pula al-musalsal yang dikaitkan dengan tempat. Ini merupakan ciri dari yang terakhir, yaitu al-musalsal ijabah ad-du'a fil multazim, yang artinya mustajabnya doa di multazam. Selanjutnya contoh dari kitab hadis musalsal, yaitu para ulama meriwayatkan hadis secara musalsalah dibukukan dalam kitab. Contohnya yaitu 1. Kitab hadis musalsalat yang ditulis oleh Ibnu Hibban. Yang kedua, kitab hadis musalsalat yang ditulis oleh Al-Waraq, Abi Bakar Muhammad bin Ismail bin Abbas Al-Baghdadi. Yang ketiga, kitab hadis musalsalat yang ditulis oleh Imam Ibnu Sazan. Yang keempat, kitab musalsalah Abi Mansur Al-Baghdadi, wafat di tahun 429 Hijriah. Yang kelima, kitab musalsalah Abi Nu'aim Al-Asbahani yang wafat di tahun 430 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu kitab musalsalah Imam Al-Mutawwi'i. Nah, itu merupakan tidak semua contoh yang dicantumkan dalam PPT ini. Jadi masih banyak contoh kitab yang meriwayatkan hadis secara musalsalah. Tujuan dari mempelajari musalsalah yaitu menjaga integritasnya rawi dan amanah dalam penyampaian hadisnya. Jadi kan musalsalah itu hadis yang turun-temurun gitu, dari guru ke gurunya, gurunya dari gurunya lagi gitu sampai ke Rasulullah. Tujuan yang kedua itu orang belajar yang betul-betul meriwayatkan dari Nabi dan yang sama persis baik secara ucapan atau perbuatan ataupun secara momentum baik tempat ataupun zamannya. Yang ketiga, dapat menunjukkan orientalis ilmu. Menunjukkan orientalis ilmu atau kita bisa mengetahui bagaimana mencerminkan budaya ketimuran yang islami gitu. Yang keempat, menunjukkan betapa budaya ilmu Islam itu sangat terjaga. Yang keempat yaitu menunjukkan betapa budaya ilmu Islam itu sangat terjaga. Nah, dari hadis musalsal ini kita bisa mengetahui bahwa ilmu Islam itu sangat terjaga. Makanya musalsal ini kan silsilah gitu ya, dari guru ke guru itu sama persis, nggak ada perbedaan. Ini menunjukkan sangat terjaganya ilmu Islam gitu. Yang terakhir yaitu supaya kita mencontohkan Nabi. Nah, dari hadis musalsal ini kita bisa mendapatkan atau meniru apa yang dicontohkan Nabi gitu. Walaupun ya memang nggak bakal sama persis atau sebaik atau sesempurna apa yang dilakukan Nabi gitu. Materi yang keempat yaitu mustalah hadis.
ilmu diroyah dan riwayah. Ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis secara diroyah adalah ilmu mempelajari kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang kaidah sanad hadis dan mengetahui studi matan hadis. Itu merupakan ilmu hadis diroyah secara tujuannya gitu, untuk mempelajari kaidah sanad atau mengetahui studi matan hadisnya, serta menetapkan sah atau tidaknya sesuatu. Jadi hadis diroyah ini juga membahas tentang penetapan suatu riwayat itu sah atau tidak gitu, dan sampai kepada Nabi atau enggak gitu. Selanjutnya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses dalam meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi hadis riwayah itu mempelajari kaidah sanad dan studi matan hadis. Nah, kalau ilmu hadis riwayah ini mempelajari prosesnya gitu, mempelajari proses suatu riwayahnya gitu ya, riwayat hadis gitu. Nah, ilmu hadis riwayah ini juga menceritakan apa yang sudah ditetapkan dari hadis riwayah gitu. Selanjutnya yang kelima yaitu validasi hadis sahih. Hadis sahih ini secara bahasanya, supaya kita mengetahui bagaimana itu validasi. Bagaimana kita mengetahui validasi hadis sahih? Kita harus mengetahui dulu nih apa definisi hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan tidak ada ilah. Tidak ada ilah itu maksudnya apa? Tidak ada cacat gitu di perawi. Cacat dalam artian bukan cacat bukan cacat yang secara fisik gitu, tapi cacat yang dimana perawinya ini tidak berdusta gitu, tidak berbohong. Nah itu ya, serta yang meriwayatkannya orang yang adil, serta kuat hafalannya dari semisalnya, muktamad di dalam hafalannya, zohir dalam penukilannya. Syarat-syarat hadis sahih. Nah, supaya kita dapat memvalidasi hadis ini sahih atau tidak, kita harus tahu dulu nih syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya mutasil atau tersambung. Nah, jadi sanadnya ini tersambungnya kepada siapa gitu? Tentunya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sanad itu tidak bersambung kepada Rasulullah atau terputus gitu, maka tidak termasuk ke dalam hadis sahih gitu. Yang kedua yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga yaitu memiliki hafalan yang kuat atau al-dhabt. Jadi hafalannya itu kuat gitu. Yang keempat tidak ada ilah, tidak ada cacat, yang sudah tadi dijelaskan tidak ada cacat itu yaitu syarat yang terakhir, yaitu tidak ada sadnya. Sad ini tidak ada sad maksudnya tidak menyelisihi perawi yang lebih sikoh gitu, perawi yang lebih kuat riwayatannya gitu. Nih, contoh hadis sahih yaitu hadasani abi amba'ana Muhammad ibn Idris amba'ana Malik an-Nafi an ibni Ami an Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan bagian dari sanad gitu. Sanadnya mutasil, bersambung kepada Rasulullah SAW gitu. Nah, dari situ sudah dimasukkan kepada sanad gitu, sanad yang mutasil. Dan dilihat dari perawinya itu sudah jelas orang-orang yang adil, orang-orang yang kuat hafalannya, tidak ada ilah, tidak ada cacat, dan tidak ada sadz. Matannya itu yaitu la yabi ba'dukum ala bai'in ba'du. Jangan menjual sebagian kalian di atas jualan orang lain. Itu merupakan kata atau kalimat bagian matan gitu. Jika menemukan yang seperti itu merupakan matan gitu. Jika sanad pasti awalnya itu hadasani
atau materi yang keenam yaitu tingkatan hadis sahih. Nah, tingkatan hadis sahih atau tingkatan sanad sahih yang paling tinggi adalah silsilah sanadnya atau kualitas orang yang meriwayatkannya. Orang yang meriwayatkan hadis itu bagaikan untayan mutiara yang tidak diragukan lagi. Jadi orang yang meriwayatkannya itu benar-benar orang-orang yang dipercaya banget gitu, baik dari segi keadilannya, kehafalannya, dan tidak ada ilah, tidak ada cacat, tidak ada sad. Nah itu tuh bagaikan mutiara yang tidak diragukan gitu, nggak diragukan lagi gitu, baik dari segi kualitas, ketakwaannya gitu, atau adil serta muruahnya gitu. Dan sanadnya ini bersambung. Jadi hadis sahih itu salah satu syarat paling utama yaitu sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang ketujuh yaitu hadis sahih, hasan dan dhaif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan tidak ada ilah, yang meriwayatkannya orang adil, kuat hafalannya dari semisalnya. Jadi ini sama yang sudah dijelaskan sebelumnya dari pengertian hadis sahih ini. Lanjut. Hadis sahih terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis sahih li dzatihi. Nah, hadis sahih li dzatihi ini secara langsung zatnya sahih gitu. Dari yang kelima syarat hadis sahih itu tercantum dalam hadis itu, dalam satu hadis gitu. Makanya disebut dengan hadis sahih li dzatihi. Seperti hadis yang dicontohkan dalam riwayat Bukhari yang berbunyi hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibni Syihab an Muhammad ibni Jubair bin Mut'im an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi maghrib bitawri. Ya. Dari contoh hadis ini kita bisa mengetahui bahwa yang meriwayatkan hadis ini sudah memenuhi syarat atau memenuhi kriteria yang termasuk dari syarat-syarat hadis sahih gitu. Yang kedua hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Ya. Jadi kesahihannya itu disebabkan oleh yang lainnya atau dikuatkan oleh riwayat yang lain gitu. Seperti hadis hasan li zatihi yang dikuatkan dengan hadis hasan juga gitu. Jadi hadis hasan yang dikuatkan dengan hadis hasan gitu. Maka termasuk dengan hadis sahih li ghairihi gitu. Hadis hasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi memiliki persamaan dengan hadis yang sahih. Hanya sahaja hadis hasan ini kurang dhabit atau hafalannya itu tidak sekuat hafalan perawi yang termasuk riwayatnya sahih gitu. Contoh dalam riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis tersebut sanadnya bersambung. Nah, namun rawi-rawi dalam hadis tersebut setelah diteliti ini melewati terdapat buku yang biografi rawi gitu, khusus biografi rawi. Situ dijelaskan dan setelah diteliti terdapat perawi yang tidak dhabit yaitu Muhammad bin Amr. Maka ini menjadi khafifud dhabit atau hadisnya hasan. Karena secara langsung zatnya ini sahih, akan tetapi
terdapat rawi yang tidak dobit gitu, hafifud dobit. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan yang sebenarnya itu doif. Jadi hadis ini tuh sebenarnya doif. Lalu dikuatkan lagi dengan hadis yang doif lagi, yang sebanding dengannya gitu. Makanya dihukumi atau dimasuki ke dalam hadis hasan li ghairihi gitu. Hadis hasannya sebab yang lainnya gitu, sebab karena dikuatkan dengan hadis yang sebanding gitu. Hadis yang terakhir hadis doif ya. Nah, hadis doif ini memiliki sebab doifnya ini ada dua hal. Yang pertama hadisnya yang terputus sanadnya. Nah, jadi hadis doif atau hadis yang lemah ini karena sanadnya ini terputus gitu, nggak sampai Rasulullah gitu. Lalu perawinya ini cacat yang dalam artian itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa cacat bukan dalam segi fisik tapi dari segi apa ya, dia tidak berdusta, tidak berbohong gitu. Itu merupakan termasuk dari tidak ada ilah gitu. Hadis yang putus sanadnya itu terdapat 7, yaitu yang pertama hadis mu'allaq, yang kedua hadis mu'dol, yang ketiga hadis munqati, yang keempat hadis mu'annan, yang kelima hadis mudallas, yang keenam hadis mu'anan, yang keempat tadi hadis mu'anan, yang kelima hadis mudallas, yang keenam hadis mu'annan, dan yang terakhir hadis mursal. Nah, contoh hadis dhaif ya. Di sini saya akan memberi contoh yaitu hadis munqati. Hadis munqati yaitu hadis yang apa ya, ada salah satu perawi yang terputus gitu sanadnya. Seperti hadis Imam An-Nasa'i. Qala Ahmad, yang berbunyi itu qala Ahmad ibnu Su'aib hadatsana Hadzifah ibnu Sa'id hadatsana Abu Iwan hadatsana Hisham ibni Urwah an Fatimah binti Munzir an Fatimah binti Munzir an Salamah Ammul Mukminin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahram minar ridaati ila ma fatiqal am'ai wa kana qablal fatam. Nah, dari sanad atau dari silsilah atau dari sanadnya ini setelah diteliti ada nah dari hadis ini setelah diteliti bahwasannya Fatimah binti Munzir ini tidak mendengar dari Ummu Salamah gitu, karena ketika Ummu Salamah ini meninggal Fatimah itu masih kecil, jadi kan gak mungkin gitu ya Fatimah masih kecil bisa meriwayatkan hadis gitu. Jadi di antara Fatimah dan Ummu Salamah ini berarti terdapat perawi yang lain gitu. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa sanadnya itu terputus gitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.